hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Nah, Jebret Tim, Apriani ini semakin dekat dengan debut comeback-nya bersama Fadia. Saat Fadia lagi nyaman-nyamannya juga nih sama Dejan. Asik. Ya kan? Benar Nah, tuh. Ci, sejauh apa, tapi kan Cici pasti ngikutin perkembangannya si Apri selama dia latihan, pemulihan. Udah sejauh mana sih, Ci, kesembuhan dari Apri sendiri dari hari ke hari? Sembuh tuh sembuh, Udah. pulih udah. Oke. Cuman memang justru percobaannya tuh kalau orang cedera tuh di turnamen besar, dia akan stretch semua kekuatannya untuk bisa main yang terbaik di turnamen besar. Jadi pertanyaannya, kalau orang cedera udah sembuh tuh ada kemungkinan yang namanya kambuh, ya Iya. ada dong Iya, possibility. Kemudian kedua trauma dia. Nah itu yang akan nanti dilihat di pertandingan yang akan datang ini, yang akan mereka ikuti. Sejauh mana bisa bergerak dengan baik. Kan kita kalau jadi pemain tuh ngerasa loh Dep ya. Maksudnya ini gue belum bergerak sepenuhnya. Kayak masih takut-takut, Iya. masih nahan-nahan. Itu kan bisa kelihatan. Nah di permainan pertandingan real sekelas Super 1000 gitu, ya harus mengeluarkan semua kemampuan. Nah ini yang nanti harus kita lihat dan mungkin menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya gimana. Karena takutnya tuh gimana sih ngomongnya Dep ya, sembuh iya, pulih iya, tapi kan kalau kemungkinan dia untuk cedera juga ada, kambuh juga ada kemungkinan kalau sekali. udah terlalu capek atau gimana. Nah itu yang kita mau lihat kayak gitu di dalam satu turnamen yang memang hanya bisa dilihat melalui turnamen, maksudku kayak gitu deh. Iya, soalnya mungkin yang kita beda juga penilaiannya kalau di latihan mungkin dia ya udah terbiasa dengan latihan, dilihat kayaknya udah oke nih, udah balik 100%. Tapi kalau di pertandingan, kenapa Ci dibilang di pertandingan? Karena ada ketegangan tersendiri, otomatis otot-otot juga jauh lebih tegang, Yes. lebih ada stresnya, lebih ada tegangnya, dan itu yang bisa memicu untuk bisa aja nih nanti kambuh lagi atau cedera lagi. Itu Dan- yang sangat kita hindari. Betul, secara pergerakan juga akan maksa, lebih Iya, maksa. jauh lebih maksa dibandingin untuk- dengan latihan. Ya itu. Jadi kalau bicara preparation, oke. Cuma nanti kita akan lihat di pertandingannya tuh kayak gimana Dep. Apakah bisa mengeluarkan kemampuan sepenuhnya? Kalaupun bisa, ketahanannya, endurance-nya. Banyak ya sebenarnya yang berarti dilihat nggak cuman oh dia sembuh doang, tapi ya itu tadi ketahanannya gimana, fleksibilitas di dalam lapangannya juga gimana. Dan ada tambahan lagi, satu adalah recovery after play-nya. Oke. Nah ini kalau orang cedera ternyata treatmentnya Beda. beda dengan kemajuan yang ada masukan juga untuk punya recovery yang lebih baik. Nah itu yang akan dilakukan. Jadi untuk besoknya otot, terutama yang cedera, otot yang terutama cederanya bisa lebih terprotek dan bisa lebih siap lagi. Nah itu ternyata menjadi bagian yang sangat penting di dalam sebuah kejuaraan. Berarti Ci kalau kayak gitu akan ada timnya sendiri kah yang maksudnya memang ikut langsung terus menangani secara langsung, oh setelah pertandingan dia harus begini nih, harus begini, maksudnya ada timnya sendiri? Iya, ya kalau seharusnya tuh jumlahnya jauh lebih banyak ya. Tapi ini kita sedang ya mempelajari di sana dan sedang dipikirkan kalaupun nggak sebanyak itu timnya, recovery-nya udah bisa nggak dihandling misalnya oleh fisioterapisnya atau oleh pelatih fisiknya. Yang penting tuh ngerti apa yang oke, harus ngerti, di recovery Ya. gitu. Jenis gerakan yang kayak Apa? ya. Nah. Sebenarnya semakin kesini tuh semakin enak ya, segala sesuatu tuh disediakan dengan sangat baik, Yes. di-prepare dengan sangat baik. Karena kalau kita zaman dulu nih, kita pertandingan kan fisioterapi cuma satu orang, itu satu doang, pelatih fisik juga nggak ada yang ikut. Jadi apa-apa kita mau stretching, mau pemanasan semua sendiri. Setelah main, mohon maaf bawa ice bag sendiri, beli sendiri tuh ice bag, nyari Bener. es batu sendiri, Iya. ya kan, kompres sendiri. Heeh. Kalau pegel tempel koyo gitu kan. Dan secara knowledge itu juga berkembang cukup jauh ya Dep. Iya. Maksudnya ternyata kita menyadari bahwa oh ternyata setelah operasi pun ini recovery menjadi bagian yang Sangat sangat penting. menentukan ya. Dan juga ternyata setelah pulih pun daily-nya
juga akan sangat harus diperhatikan iya juga kayak sih. harus dijagain lah itu otot supaya nggak gimana-gimana ya. Iya, iya, iya. Gimana pun orang kalau udah pernah cedera Dep itu beda dari yang belum pernah. Benar. Maksudnya keadaannya. Iya, Nah, iya, itu iya, yang iya. harus di-maintain lah kayak Iya. gitu. Karena kita semua sebagai atlet pasti pernah ngerasain yang namanya cedera, gimana recovery lamanya, gimana kita punya kepercayaan dirinya lagi. Kita yakin sama misalnya cedera tangan, kita yakin bahwa tangan kita udah bisa bergerak leluasa, udah powernya bisa balik, itu memang membutuhkan waktu sih. Iya. Tergantung dari tingkat keseriusan atau cederanya si atlet ini sendiri. Benar, dan ketika itu recovery pun masih ada sakit-sakitnya tuh, maksanya sampai mana? Iya. Itu juga kan, Iya. ngerti gak dia pasti Balik lagi sih ke anaknya. Ya, itu yang maksudnya challenging part-part yang kadang-kadang tuh tidak bisa terukur dengan baik, Iya. tapi hanya bisa diketahui oleh Orang ini sendiri ya, atletnya sendiri. ya. Iya. Nah, berarti mereka akan turun di All England ya, Ci ya. Kalau dari Ci, kita bisa ngelihat nih mereka comeback bisa oke. Kira-kira Ci, kita bisa lihat dalam berapa turnamen sih? Kayaknya udah kelihatan nih bisa atau bisa bounce back ke atas atau kayaknya stop di situ tuh. Nah itu, ini kan turnamen juga turnamen yang bukan turnamen yang enteng lah Ya, beratnya. Super 1000 langsung Ya, All England. langsung berat. Jadi harusnya di dalam 1-2 turnamen udah bisa kelihatan tren permainannya gimana. Terus ketika mereka berpartner itu lagi gimana di lapangan. Sejauh ini sih kalau lihat latihannya semuanya ya fine-fine aja sih. Kompak-kompak aja. Karena mereka juga udah pasangan tuh udah cukup lama sebelumnya, latihan bareng juga udah sering Dep. Cuma nanti ini kan permulaan baru dan di mana akan ada main yang gak ada campuran. Artinya nih secara mindset beneran Fadia harus bisa beda gimana banget ya? nih. Dan di Super 1000 loh, kayak gak boleh ada bolong-bolongnya dikit, Iya kan? Gak boleh ada ngebleng-ngeblengnya dikit pokoknya. Iya, itu Harus tetap fokus. kalimat yang tepatnya kayak gitu. Jadi challenging buat dua-duanya. Yang satu habis cedera, yang satu dimainkan di Dua sektor yang beda kayak gini. Berarti harus ada penyatuan dan ketemu di tengahnya itu nanti gimana. Itu sih kayaknya yang paling penting ya. Runyam juga ya sebenarnya ya. Makanya jangan Cukup berdua deh, complicated Dep. ya. Terus gimana ya Ci ya kalau Iya, gitu namanya ya? juga main ganda Iya. ya. Tapi sesulit apa sih Ci? Apalagi kan untuk Apri sendiri. Dia dari muda dibawa ke Agres, juara langsung Olimpiade di usia yang begitu muda. Terus pasangan sama Fadia langsung melejit, tapi terakhir ada cedera, terus harus vakum dulu, mencoba comeback lagi gitu kan. Apa yang harus dilakukan si Apri supaya dia tetap on track? Dalam arti on track ini adalah fokusnya masih sama, kepengen juaranya tuh masih sama. Apalagi dia udah dapat nih yang paling gedenya. Iya. Ini kan Olimpik tuh impian semua orang, kayaknya dia udah dapat nih gitu. Jadi apa Ci yang bisa bikin dia kira-kira harus bisa menggebu-gebu lagi? Iya, kalau mimpinya April udah harus beda dong. Udah harus kapan gue bisa Olimpik 2 kali. Ya. Iya kan. Orang lain kan sekali Kalau di bisa Indonesia. 2 kali kenapa enggak? Kalau bisa 2 kali kenapa enggak? Iya kan. Dan maksudnya April sendiri tuh punya modal Ya. sebagai pemain, ya kan, dengan kekuatannya, dengan dia coveragenya, keberaniannya. Itu menurutku jarang-jarang pemain putri bisa punya kekompletan seperti itu ya. Dia dengan Gail pun waktu itu dia tampil sangat baik loh, Iya, maksudnya pede banget juga. luar biasa gitu kan. Nah ini gimana sekarang dia harus punya spirit itu untuk bisa lari ya, mengejar impian yang lain lagi gitu ya, Olimpik lain lagi gitu. Nah ini bukan pekerjaan yang gampang karena bener Olimpik udah yang paling tinggi, udah dicapai Dep gitu kan. Iya, apalagi usia masih muda banget waktu Yes, itu. nah apakah ya puas lah, pasti happy lah ya. Cuman kan ini sayang juga nih ya, jalan yang menurutku tuh bisa diambil oleh Apri dan Fadia. Tapi ya itu balik-balik lagi nih, Fadianya gimana? Gimana Dep? Ya harus dari dua-duanya sih komunikasi. Tadi apakah masih sejalan? Apakah goalsnya masih sama? Rasa menggebu-gebunya masih ada, karena untuk seorang atlet itu tuh sebenarnya paling penting karena motivasi diri. Fire-nya itu ya. Begitu motivasinya redup atau nggak ada, akan timbul yang namanya rasa malas. Rasa kayak mau bangun pagi tambahan tuh, Jenuh, aduh udah nanti jenuh deh, aduh juga bosen ya. deh. Iya. Kalau itu sudah muncul,
itu akan cukup sulit bagi atlet itu sendiri untuk bisa bounce back ke atas. Iya, Karena aku benar. sempat ngerasain juga di fase-fase terakhir kayaknya aku udah ada di titik jenuh itu, Ci. Udah ada di titik jenuh yang tadinya pokoknya setiap pagi 5:30 selama 10 tahun itu nggak pernah skip, pasti 5:30 jam 6 duluan. Tapi ada di masa-masa terakhir di mana ada rasa kejenuhan yang luar biasa. Dan itu kita nggak bisa kayak membuangnya begitu aja. Gak bisa, Ya, susah banget. Pokoknya lu udah ada aja di titik situ, Iya. dan lu ngerasa oke, cukup nih. Bener. Karena udah nggak bisa lagi. Iya, kayak apinya tuh kayak redup gitu. Nah itu di situ juga yang akhirnya untuk aku sendiri memutuskan untuk kayaknya udah, karena kalau aku nggak punya rasa motivasi itu, nggak ada apinya itu, Ya. aku nggak bisa nggak bisa latihan tambahan, nggak nggak bisa bisa perform menggebu-gebu, dengan nggak bisa baik perform ya. dengan baik gitu. Jadi itu tuh penting banget buat seorang atlet. Iya, dan atlet itu tuh sebenarnya bisa ngerasain lah ya. Pasti. Mungkin kalau belum mendapatkan sesuatu pasti masih menggebu-gebu. Tapi ketika sudah mendapatkan entah apapun Iya, iya. gitu, dan dia ngerasa udah susah tuh, ya kan? Bener. Kalau udah sampai ada di limit itu tuh memang ya agak susah untuk kita bisa berprestasi luar biasa, karena itu tadi pengorbanannya luar biasa, Benar. komitmennya luar Benar. biasa. Dengan komitmen dan pengorbanan luar biasa itu baru bisa juara. Tapi kalau Iya. udah nggak bisa, bagaimana mau juara gitu kan ya? Iya, iya. Kira-kira ya Dep ya. Iya sih, setuju gue. Kita harapkan masih ada api-api itu lah, Ci. Tapi bisa dilihat di mainnya nanti kan? bisa itu bakal kelihatan banget gimana dia menggebu-gebu atau enggak, itu kita akan lihat juga. Benar-benar. Seru ya, Ci ya. Iya benar. Oke, tapi kalian jangan kemana-mana nih, karena kita akan ngebahas, ada kabar bahagia juga, dan kita akan ngebahas Esther juga. Jangan kemana-mana. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.